Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kelas 6 SD. Sebelum kita melakukan operasi pertambahan dan pengurangan bilangan bulat, kita terlebih dahulu berkenalan dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian anak-anak. Bagian pertama sebelah kanan, ini adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan nilainya semakin banyak. Contoh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke kanan itu semakin banyak. Dari 4 jadi 5. Kan kalau ke kanan semakin banyak, karena angka 5 itu lebih banyak dari angka 4, 2, 3, 1. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin banyak, semakin besar. Yang kedua yaitu bilangan bulat 0. Biasa disebut juga dengan bilangan bulat netral. Yang ketiga yaitu bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri nilainya semakin sedikit. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Bisa kalian ingat bahwa bilangan bulat negatif ini kalian ibaratkan saja sebagai hutang. Contoh ya, misalnya negatif 4 itu lebih besar daripada negatif 5. Karena apa? Orang yang memiliki nilai hutang 5 tentu saja lebih tidak mempunyai daripada yang memiliki nilai negatif 4. Jadi bilangan bulat negatif ini itu semakin ke kiri nilainya semakin sedikit. Bagaimana aplikasinya? Sebagai contoh berikut ini. Contoh misalnya ya, nomor 1 ini antara 0 dengan negatif 1 besaran mana? Besaran 0. Bagus. Yang besar itu kita caplok. Nah ini ya, caplok. Karena apa? Bilangan negatif ini terletak di kiri. Karena tadi bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri nilainya semakin sedikit. Nomor 2, negatif 2 dan 1. Kalian bisa bayangkan, memang ya kalau kita lihat angkanya antara 2 dan 1 itu besar 2. Tapi kan ini bilangan bulat negatif. Jadi kan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Maka negatif 2 itu lebih kecil dari angka bilangan bulat 1. Nomor 3, negatif 16 dengan angka 5, angka bilangan bulat 5. Jika kita perhatikan angkanya, tentu saja besar yang angka 16. Tapi ini negatif. Bisa diibaratkan negatif itu adalah hutang. Jadi karena negatif 16 itu letaknya di kiri, maka negatif 16 itu lebih kecil dari angka 5. Karena kita ibaratkan aja, orang yang punya hutang 16 atau negatif 16 itu lebih kaya dari orang yang memiliki nilai angka 5. Selanjutnya nomor 4, negatif 4 dan angka 2. Nah ini besar yang mana? Kalau kita perhatikan lagi angkanya tentu saja besar yang 4. Tapi kan ini negatif, jadi nilainya lebih kecil. Jika kita ibaratkan, orang yang memiliki hutang angka 4 itu lebih miskin dari orang yang memiliki angka nilai 2. Jadi hasilnya negatif 4 itu lebih kecil dari angka 2. Contoh lagi, besar yang mana ini antara negatif 6 dan 3? Besar yang negatif 6 atau 3? Betul, besar yang negatif, besar yang angka bilangan bulat 3. Jika kita ibaratkan lagi, misalnya orang yang memiliki hutang
6 atau negatif 6 itu lebih miskin dari orang yang memiliki angka nilai bilangan bulat 3. Karena apa? Bilangan bulat negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Bagus, lanjut. Nah, sebelum melakukan pertambahan bilangan bulat, kalian hafalkan dulu ya anak-anak untuk rumus berikut ini. Yang pertama, negatif dikali negatif itu adalah positif. Nah, lanjut, positif dikali positif itu positif. Negatif dikali positif hasilnya apa anak-anak? Negatif. Pintar. Lanjut, positif dikali negatif itu adalah negatif. Dari keempat rumus ini cara menghafalnya gampang anak-anak, cukup 3 keyword aja. Yang pertama, kalau negatif ketemu negatif itu pasti positif. Kalau positif ketemu positif itu positif. Terus semua yang ketemu dengan negatif pasti hasilnya negatif. Anggap aja negatif itu menangan gitu, paling menang. Baik, sudah hafal anak-anak? Silahkan dihafalkan sendiri, nih harus hafal ya. Kalau tidak hafal kalian tidak bisa melakukan pertambahan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan latihan penjumlahan bilangan bulat. Baik, soal yang pertama misalnya negatif 4 ditambah 3. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung selisihnya bilangan yang paling besar dengan yang kecil. Ini kan yang besar bilangannya 4, jadi 4 kurangi 3 berapa anak-anak? 1. Nah, untuk tandanya bisa mengikuti bilangan yang besar yaitu negatif. Pintar. Bisa juga kalian ibaratkan, misalnya kalian punya hutang 4, kan negatif 4 itu hutang ya, negatif 4 dibalikin uangnya 3, kan masih punya hutang 1 gitu ya, kalau pakai pengibaratan hutang piutang. Contoh lagi soal nomor 2, misalnya 5 ditambah dikurangi 7 sama dengan, kita hitung selisihnya dulu. Misalnya 7 kurangi 5 berapa? 2. Nah, untuk tandanya kita mengikuti bilangan yang paling besar. Antara 5 dan 7 besar yang mana anak-anak? Besar yang 7, maka hasilnya adalah negatif 2. Bagus. Lanjut. Nomor 3. Misalnya negatif 4 dikurangi 4. Nah, ini khusus ya. Misalnya seperti ini. Negatif 4 dikurangi 4. Nah, seperti ini kita hitung aja jumlahnya. Jumlah bilangannya. Jadi kalau ini kan kalau kita uraikan kan jadi sama aja, negatif 4 itu ditambah negatif 4 sama dengan hutang sama hutang tambah hutang. Jadi ditambah aja bilangannya 8. Jadi khusus tanda yang semuanya negatif itu angkanya dijumlah saja terus dikasih tanda negatif. Begitu ya anak-anak. Jadi khusus yang ini, yang tanda negatif ini,
Ini bilangannya dijumlah saja. Kita put biar ingat ya. Nah, seperti ini. Contoh lagi misalnya nomor 4. 4 dikurangi 8, berapa hasilnya? Nah, seperti tadi kita cari selisih bilangan terbesar dan terkecil dulu. 8 kurangi 4 berapa anak-anak? 4. Bagus, tandanya ikut yang mana? Bilangan terbesar. Bilangan yang besarnya berapa? 8 atau 4? 8. Bagus, jadi hasilnya negatif 4. Bagaimana? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan silahkan ditulis dalam kolom komentar. Insya Allah akan kakak balas jika kakak ada waktu ya. Saya usahakan. Demikian, terima kasih video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan share ke teman-temanmu supaya temanmu juga mendapat penjelasan yang sama supaya bermanfaat juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.